warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di Tunasional. Kita masih kembali memakai masker. Yes. Karena kita selalu menghimbau para Tuna Lovers untuk menaati protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita aja pakai masker, masa kalian nggak pakai masker? Iya, semua My Own Music juga pakai masker. Iya dong. Nah, Ya. guys, ini udah menjelang gongsi nih, gongsi. Makanya kita Gongsi. merah-merah. Kita spesial menjelang Imlek. Nah, Kita kedatangan wanita yang berdarah Tiongkok. Tionghoa Ya Tiongkok juga sama kan gue sama juga. ya. Desa juga nih. Iya nanti gue cerita juga ya. Lo ada tradisi juga Di Solo, ya? Imlekan. Bareng-bareng kita ngobrol dengan Maya Septa. Maya Septa. Gongsi. Gongsi. Merah. Silakan duduk Silakan, Maya. Maya. Aku di mana nih? Di sini ya? Mai, Ya, tapi kamu tuh bener-bener Chinese-nya tuh Chinese, bokap nyokap Chinese. enggak. Totok. Enggak. Oh enggak. Papa aku keturunan Chinese, mama aku enggak. Mama aku orang Jawa. Oh lah, malah kebalik kalau gue papa Jawa, mama keturunan Chinese. Oh. Tapi Oke. bisa bahasa Mandarin enggak? Nggak bisa. Kamu ada Sama. nama Cinanya nggak? Ada nama Cinanya nggak? Enggak ada. Karena kalau gue karena mama udah kawin sama orang Jawa, jadi anak-anaknya nggak ada yang ikut pakai nama Cina. Bokap masih ada nama Cinanya? Bokap ada. Nyokap gue juga ada. Papa namanya siapa? Nama Indonesia apa nama Chinese nih? Nama Chinese-nya. Theo Kau Giok. Yo, kau Kayak- giok. Kau Giok. Kayak nama pendekar ya. Tio Buki. Nyokap gue namanya Coutinho. Coutinho di Iya. Liverpool dulu, sekarang di Barcelona. Coutinho, lu ngatain mak gue lu. Makanya lo dia support Kan dari Liverpool. Kopinho dari papanya kan. Kopinho dia. Coutinho Itu gitu. serius? Seriusan. Baik. Jadi baru tahu. Nih kita ngelihat wajahnya begini ya, tapi dia ini Chinese-nya lumayan kental. Karena mama kan. Jadi kalau lagi, tapi Imlek kan nggak? Imlek kan? Yang merayain di sini atau kamu punya saudara di mana? Semuanya di sini, di Jakarta. Sebenarnya kalau bokap orangnya nggak terlalu ngerayain, tapi Oh. ke suami kan ngerayain. Jadinya ke keluarga suami. Oh kalau laki lo Chinese, bener-bener Chinese ya? Eh, Turunan nyokap bokapnya bokap Chinese? nyokapnya iya Chinese. Oh, berarti ngerayain di rumah suami. Iya. Apa aja biasa yang ada di situ? Kalau gua kan biasa ada kayak makan-makan ya kalau orang Cina itu ya. Iya. Makanannya banyak ya. Makanannya banyak banget, gua sampai milihnya tuh susah gitu. Tapi lo nggak pernah ngerayain Imlek di Solo? Sering dulu waktu kecil. Oh sekarang Sekarang kan udah nggak pernah kesana lagi aja. Nah justru jadi kalau lo Mai, dulu waktu sebelum sama suami nggak terlalu ngerayain Imlek. Iya. Jadi sekarang pas sama suami justru malah tambah-tambah merayakan Imlek. Iya, jadi baru lebih tahu tuh, oh ya harusnya malam Imlek tuh ngumpul juga sebenarnya. Terus pas hari H datang lagi gitu. Pokoknya rame-rame terus, apalagi sekarang tapi lagi kerumunan. Iya. Nggak boleh kerumunan kan, jadi perayaannya Sekarang di nggak rumah bisa. masing-masing. Tapi Imlek tahun lalu masih loh. Imlek tahun lalu masih. Imlek tahun lalu tuh Masih. belum Belum pandemi, pandemi. belum PSBB lah istilahnya. Iya. kan? Tahun Masih. ini nggak bisa ya, jadi Tahun paling ini. kemana ke Kalau rumah orang tua doang ya. Iya. Kalau kamu ngasih angpau nggak? Ada kayak gitu nggak? Kasih. Ke semua yang kecil-kecil, terus ke orang tua kasih juga. Sebetulnya kayak lebaran sih. Iya. Iya, Sebenarnya iya. emang lebaran kan. Heeh. Terus Imlek kamu itu merah-merah lebaran semua orang nggak? Chinese. Kalau kita bajunya samaan. Seragaman. Seragaman atau seenggaknya merah-merah aja biar seru Kenapa aja sih. digigit? Nyamuk? Enggak. Jadi kebayang. Iya, sorry. Kue mangkok ada nggak? Kue mangkok kadang-kadang ada, kadang-kadang makin kesini sih udah agak modern, nggak harus selalu. Kue keranjang. Kue keranjang pasti ada Masih ya. ada. Oh, kue keranjang. Tapi gua ada Chinese-nya. Ah masa? Kan orang Ternate itu banyak Arab sama Chinese. Ada gua turunan Chinese-nya. Apaan? Bapak lu kan enggak. Ada turunan Chinese-nya. Dan so Jauh tahu. kali ya ke mana-mana gitu. Bapak lu tuh Ternate banget. Tunggu bentar, ini bapaknya siapa tahuan lo? Gua tahu semua keluarga dia, bahkan nggak tahu bapaknya siapa kok. Gimana sih? Gimana sih? Tapi Mai, apa menurut lo nih ya sesudah ya istilahnya sekarang lo merayakan lah bersama suami sering ada acara Imlek. Apa yang membedakan hari Imlek dengan hari lainnya dari mungkin makanan atau apa ada sesuatu yang lo rasakan? Ke satu ngumpulnya rame banget, tapi tahun ini nggak bisa. Tapi keluarganya besar banget. Dibandingin Biasanya Natal? Natal lebih ke keluarga kita sendiri ya. Oh. Ya kan ini keluarga besar. Ke keluarga misalnya orang tua sama anak-anaknya gitu. Kalau Iya, benar. misalkan Imlek kan sampai sepupu kemana Semua, iya, mana-mana benar. gitu loh. Rame banget. Kayak lebaran kali ya, ya bener. Kamu ada pohonnya nggak? Pohon angpau gitu ya. Pohon angpau. Di mertua ada sih tapi nggak yang gede banget gitu dan nggak ada angpaunya. Tapi pohonnya ada. Pohonnya doang iya.
Nah, tapi yang paling pasti kalau Imlek, yang paling berkesan adalah bangkrut. Karena kita kasih amplop semua, banyak banget kan yang dikasih. Itu tradisinya gimana sih kalau belum menikah, belum Nggak masih nerima kan? Masih nerima. Ya sama kayak lebaran bukan sih? Lebaran begitu kan ya? Iya, ya, kayak kurang lebih deh. Taruh, lo tahu nggak lebaran tuh lo sering ngasih duit nggak buat lebaran dulu? Ya ngasih. Jadi paling nggak enak itu kalau baru merit. Nah, baru merit kan belum punya anak tuh. Iya. Iya, keluar terus uangnya banyak tapi nggak ada yang masuk. Nah, sebenarnya tahun ini harusnya gue panen, anak gue 3. Nah, Tapi kan pandemi. Ya udah. Oh, tapi kita pengen tahu dong teman-teman di kota-kota lain Ya. gimana sih merayakan Imleknya. Nah, kita nih ada nih dari kiriman Tonight Lovers dari mana, Desa? di kota Singkawang. Wow. Seperti apa? Ini dia. Halo Tonight Show, saya Randy Kucing, Dan saya Diki Bob, Tonight Show Lover, Kota Singkawang. Kalimantan Barat. Oke, inilah teman-teman salah satu suasana yang ada di Kota Singkawang ya, menyambut Imleknya yang ada di Singkawang ini, ya. Ya, betul banget. Suasananya di sini sangat meriah ya, banyak banget yang di belakang. Ada patung Joko ya ini ya. Sangat besar dan masih banyak tempat-tempat wisata di Kota Singkawang yang dimeriahkan oleh lampion-lampion. Walaupun lagi pandemi ya, COVID ini, tapi suasana Imleknya tetap meriah di Singkawang. Selalu ada. Ya, selalu ada. Yang nggak bakal hilang sampai Iya, kapanpun. betul banget. Ya. Cuma untuk tahun ini Imlek ya? Imlek ya, Imlek acara Cap Gome. Cap Gome-nya ditiadakan sama pawai lampion ya biasanya Iya, ada ya. iya. Kan ya? Iya, cuma jangan khawatir, Kota Singkawang tetap lalu oke ya untuk suasana Imleknya. Ya. Salam buat Desta, Dan Vincent, Singkawang hebat. Wah, Singkawang Halo, kotanya teman-teman bagus banget ya. Singkawang. Gongsi, Singkawang. gongsi. Ini di Singkawang juga banyak orang etnis Chinese juga di sana. Iya, dan bahkan Imlek tahun lalu ini di Singkawang memecahkan rekor muri replika pagoda. Wah, ini apa makan apa namanya itu? Ciong, apa? Ciong pai, apa? Coipan. Ah, itu juga makanan dari Chinese juga kan ya? Iya. Makanan Chinese Iya, juga dan tuh kalau coipan. dan kalau yang dari Singkawang katanya lebih enak banget. Tapi kan kalau Imlek itu atau Tahun Baru Cina tidak lepas dari namanya Sio, berganti tahun. Di tahun ini adalah tahun Kerbau. Kerbau. Dorce pun tidak pernah lepas dari show. Dorce. Itu Dorce, show. Sio. Namanya juga biar cair aja. Tahun Iya. Kerbau. Makanya kita tidak boleh kumpul-kumpul Kerbau. tahun ini. Karena nanti kumpul kerbau. Kan tidak boleh. Ya. Baiklah. Ya, oke. Selain Maya Serta, kita juga kedatangan nih wanita cantik. Apakah dia juga percaya sama Sio-Sioan? Tisa Biani. Hai Tisa. Tisa Biani, ini juga Tisa ini kan nggak merayakan Imlek ya. Ya. Tapi kamu katanya percaya banget sama Sio-Sio. Kenapa kamu percaya sama Sio? Mungkin karena awalnya aku ngikutin zodiak ya kak. Jadi kayak pas di browsing ternyata ada lagi Sio, ada lagi ini. Terus pas aku browsing ternyata aku Sio kuda gitu. Dan ya lumayan percaya karena ada bener-benernya sih sama karakter gitu. Oke, Sio kuda. Maya, Sio? Macan. Ular, monyet. Nih, kalau kita lihat nih. Gue berusaha menjabarkan Heeh. tahun kerbau. Iya. Ya. Kerbau itu kan tugasnya apa? Bekerja. Ya. Ya kan? Bajak Bekerja, sawah. membajak sawah, ya kan? Kalau macan itu adalah menerkam si kerbau. Jadi ini tahun ini lu akan mendapatkan banyak pekerjaan. Nah, kalau Kamu kuda. kuda, Betul. kuda itu sama kerbau nggak ketemu. Jadi memang nggak usah ketemu lah. Ya, Lalu lo mau kemana sih? Lo mau ngeramal atau mau ngapain? mau iseng aja. Mending nih kita undang aja langsung nih ahli membaca Sio. Dia adalah Julius Feng. Halo, Mas Silakan Julius. duduk. Ah, Mas Julius, silakan Ah. duduk. Dan Kalau nggak salah Mas juga MC kawinan ya, bukan? Oke. Mas Julius ini dari tahun 2004 dan sudah hampir 17 tahun menggeluti yang namanya Sio dan juga Feng Shui. Setengah dari umurku ya. Ini dipelajari berarti? Astrologi mungkin. Astrologi. Ini dipelajarin ada sekolahnya nggak sih Mas kalau Feng Shui dan Sio gini? Oh iya pasti. Yang
yang judulnya Feng Shui ataupun astrologi ini dari zaman dulunya itu dia ada sekolah, ada pendidikannya gitu ya. Oke. Jadi seperti ya kayak seperti akademinya lah. Kalau Mas Julius dulu sekolahnya di mana? Saya yang sekolah yang biasa atau sekolah Feng Shui-nya? Yang Feng Shui? Oke, sekolah Feng Shui-nya sendiri itu di luar negeri umumnya. Oke, saya ada belajar ke belasan guru Grandmaster atau master terkenal di dunia. Seperti itu. Kita ngomongin soal sio, Mas. Ya, oke. Ini tadi ada sio kuda, sio macan, sio monyet, sama sio ular. Kira-kira keberuntungan di tahun 2021 ini apa aja? Kita bedah dulu tahun kerbau ini tahun apa? Oke, baik. Kalau bicara tentang tahun kerbau, ini adalah tahun kerbau logam. Ya, tahun kerbau logam sendiri dia punya dua elemen yang mendominasi. Pertama adalah logam kecilnya dulu. Ya, logam kecil itu seperti bayangkan seperti perhiasan. Ya, sesuatu yang terbuat dari logam lah. Ya, seperti jarum juga. Ya, jadi kerbau logam adalah tahunnya vaksin karena jarum. Oke, jarum suntik ya. Oke. Kemudian logam juga bisa berbentuk pisau. Seperti itu. Ya, jadi sifat-sifat dari logam kecil itu kita ambil. Contohnya apa? Kalau perhiasan sesuatu yang indah. Ya, kelihatannya image-nya bagus, elegan. Ya. Oke, sedangkan kalau logam kecilnya seperti pisau itu adalah sesuatu yang sifatnya kadang bisa melukai orang. Ya. Oke, dan logam sendiri adalah elemen yang berbunyi seperti alat musik. Ya. Dan tahun ini adalah tahun di mana akan banyak sesuatu yang berbunyi. Berbunyi itu dalam arti contohnya dunia tarik suara akan bagus. Wah, Ya, amin. tahun di mana Amin. orang banyak berekspresi. Ya, tetapi ekspresinya logam ini karena melukai sifatnya seperti sindiran. Waduh. Kayak gitu loh ya, sarkasme. Oh gitu. Ya kayak orang bikin meme lah itulah. Iya, iya, iya. Nah, iya, jadi iya, iya. itu adalah elemen logam kecilnya. Nah, ada lagi elemen tanah kecil atau tanah basah dari kerbau. Nah, elemen tanah kecil atau tanah basah dari kerbau ini dia membuat bayangkan itu seperti tanah sawah, tanah becek. Iya, becek. Ya, becek. Nah, tanah kecil ini dia punya sifat-sifat yang yang seperti stabil ya, cari aman. Oke, bertanggung jawab ya. Kemudian dia menyukai sesuatu yang sifatnya mulia. Oke, ya, ada sisi spiritual di sana. Tetapi karena tanahnya basah, oke, sifat-sifat yang baik tadi itu ternoda. Ya, ternoda. Nah, ternodanya seperti apa? Jadi karena tanah basah ini masalah virus mungkin varian baru akan mungkin keluar. Atau pandemi baru mungkin bisa terjadi khususnya di semester 1. Oke, khusus semester 1. Ya, kemudian yang kedua, tanah basah ini juga akan memicu sesuatu yang kotor. Jadi tanah kecil ini karena dia unsurnya basah tadi akan membuat orang yang mudah berpikiran yang tadi saya bilang ya, kotor seperti atau licik. Oke, jadi licik seperti tren penipuan seperti itu akan banyak. Serem banget ya. Yang harus diwaspadai apa, Mas, di tahun kerbau logam ini? Supaya kita bisa mengantisipasi. Oke, pertama pandemi masih akan ada ya, setidaknya 2 tahun lagi. What? Oke, jadi secepat-cepatnya 2023. Ya, jadi para masyarakat disarankan untuk bukan panik ataupun khawatir, tetapi harus membiasakan diri untuk jaga protokol kesehatan. Ya, artinya ya kalau memang perlu vaksin ya vaksin lah. Oke, dan ini semester 1 ini akan menggila. Semester 1. Lewat dari itu akan mudah terkontrol dan diiring juga dengan program vaksin ini berjalan. Ya. Oke, jadi pertama tetap kesehatan adalah modal utama. Jadi perlu diantisipasi nomor 1 dulu. Ya, kemudian kedua, perlambatan ekonomi di semester 1 ini masih akan terasa. Oke, dengan demikian kita harus punya dana backup, dana cadangan. Oke, jangan dihamburkan semua. Ya, dan overall tahun ini akan jauh lebih baik peningkatan ekonomi dibandingkan tahun kemarin. Oke, dan kita akan bisa melihat tren ekonomi itu akan bergerak khususnya semester kedua. Ada yang mau ditanyakan mungkin Ya. berhubungan dengan sio kudanya? Aku sih penasaran untuk sio kuda tantangan yang harus dihadapi itu apa? Di tahun kerbau ini. Di tahun Ya. kerbau ini. Oke, sio kuda adalah merupakan sio yang tantangannya paling berat dari tahun kemarin, tahun Serius? tikus sampai dengan tahun kerbau tahun ini. Jadi ada 2 tahun yang harus dihadapi. Ya, biasanya karena sio tahun lahir ini berhubungan dengan outlook seseorang. Oke, reputasi, nama baik seseorang. Tingkah lakunya keluar kelihatan. Cara berpikirnya seperti apa. Jadi kalau di tahun tersebut dia terkena ciong, biasanya kadang bisa selip ngomong. Melakukan sesuatu disalah tafsirkan sama orang. Wah, Oke, hati-hati, Tisa. ya digosipkan, difitnah. Bener ya? Bener banget itu. Oke, jadi kalau kita kena masalah itu dan bukan salah kita, pertama dibawa santai, sabar. Kedua, kalau memang rasanya berat, coba klarifikasi. Kalau memang teman kamu yang dicerita gitu, memang teman kamu mereka teman, dia pasti percaya. Tetapi kalau bukan teman, haters,
percuma buang energi. Oke. Ya. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa? Sabar, perbanyak amal ibadah, hindari konflik ya. Ini beda dengan ramalan ya Mas sebetulnya? Beda, ini beda banget. Kalau ramalan itu mungkin sifatnya kayak seperti mungkin insting seperti paranormal, indigo Iya, dan iya. sebagainya ya. Ini murni bisa dipelajari. Seperti kita mempelajari ABCD, kalau kita sudah jago, kita bisa merangkai kata-kata seperti Oke, itu. iya, iya. Astrologi lah ya. Maya, Macan gimana aku Pak? macan Mas. Oke, kalau macan sendiri dari segi sio adalah tahun yang dimana di tahun kerbologam ya, termasuk yang peruntungannya sedang. Oke, dari Oh, ada karir juga sedang, lumayan. ada dikit, ada banyak gitu. Ya, oke, ada yang bagus. Oke, ada yang bagus. Contohnya sio tikus bagus tahun ini. Nah, sio macan di kategori yang sedang. Oh, jadi karirnya juga karirnya juga di sedang-sedang. Jadi tahun ini termasuk tahun yang cukup harmonis sio macan. Selama bukan tahun yang banyak tantangan seperti terkena ciong ya, seperti Tisa gitu. Dan nggak usah terlalu khawatir. Hati-hati Ya. ciong. Kayak gitu. Bisa. Jadi kalau kemarin sudah bagus, tingkatkan dan lanjutkan saja. Amin. Ular. Mas, ular. Sio ular. Oke, sio ular termasuk bagus tahun ini. Oh, Ya, selamat. Oke, jadi kalau sio yang bagus itu dia ada 4 sio yang bagus. Sio yang bagus 4 ini bukan berarti dia akan kaya mendadak, bukan. Ataupun kebal COVID ya. Oke, menonton hoki kemudian dan merasa bahwa kan sio gue bagus tahun ini. Ya udah nggak usah pakai masker kemana-mana. Oke, bukan Nah, seperti gitu itu juga. ya. Salah juga. Tetap harus dijaga. Nah, sio yang bagus ini ada 4 ini. Pertama sio tikus, kedua sio ayam, ketiga sio macan, dan keempat sio ular. Oke, jadi dari segi ketiga ini bukan sio macan, ketiga ini sio monyet. Nah, Vincent. Oke, sio monyet ya. Ya. Ntar kita ngobrol lebih lanjut ya. Iya, Nah, boleh. membahas soal Imlek tadi juga ya. Biasanya kalau Imlek itu suka ada tradisi bagi-bagi angpau. Nah. Ini ada fakta tentang angpau yang akan dibacakan oleh, ini dia nih, duo Tiongkok kita nih, Hesti dan Enzi. Sese gongsi. Ih, cantik banget Enzi. Kasih. Ih, cantik banget Ji, begitu Ji, bener Ji. Hesti juga gemes ya. Tapi kalau ngomongin soal Imlek, kita akan ngomongin dulu sebelum kita lanjut lagi ke Feng Shui. Angpau, ini adalah angpau yang sangat paling ditunggu saat Imlek karena mendatangkan keberuntungan bagi yang memberi dan diberi tentunya. Ternyata ada beberapa fakta unik tentang angpau di Fun Fact. Nah, yang pertama angpau ini identik dengan warna merah. Kenapa sih? Karena angpau untuk perayaan Imlek itu selalu, tadi kan udah aku sebutin ya. Iya. Jadi ternyata bukan sembarangan nih, karena warna merah ini memiliki makna tersendiri yaitu melambangkan kebaikan, semangat dan juga kesejahteraan. Bahkan gitu. mungkin bukan cuman amplopnya aja, nuansa Imlek itu selalu identik dengan warna merah gitu kan. Tuh makanya Maya juga pakai bajunya merah. Pasti ada touch of red-nya. Dan berikutnya adalah jumlah uang itu harus genap. Hindarilah memberikan uang dengan jumlah yang ganjil seperti 30.000 karena angka ganjil dilambangkan dengan duka. Jadi baiknya mungkin digenapin kali ya. Jadi 30.000 angka 30.000 mah depannya genap. 3. Angka Ada angka tiganya itu 3 ya? kali ya. Oh. Angka tiganya. Jadi 40.000 nggak apa-apa ya. Genap. 4 biasa juga dihindari. 4 Empat kali hindari. Nah, biasa paling cantik 80. 80 yang nggak ada 13 kalau di putusan. Cina juga dihindari. 13 masih oke. 13 oke ya? Biasa kalau- angka 4 yang Empat karena biasanya. dalam bahasa Cina artinya mati ya. Iya, betul, salah Nah ini satunya. pas banget nih, fun fact kita juga akan menjelaskan tentang angka 4, 0, dan 1. Jadi karena menurut kepercayaan angka 4 ini sering banget dikatakan dengan angka ketidakberuntungan. Sedangkan kalau 0 itu diartikan sebagai akhir segalanya. Dan 1 adalah lambang dari kesendirian gitu. Itu 401 jadinya ya. Yang 8 deh tuh bagus tuh, dihindari. prosperity. Parah, aku suka banget sih angka 8. Iya, Suka 8 banget prosperity. angka tiga. Iya. Infinity. Karena dia nggak putus Infinity, kan? infinity. Kok prosperity? Nah kalau berikutnya adalah yang sudah menikah wajib memberikan angpau. Jadi bagi yang sudah menikah, kamu memiliki kewajiban untuk memberikan angpau saat perayaan Imlek karena dianggap telah mapan secara ekonomi. Seperti itu. Lexi. Hesti apa sionya? Karena Hesti ini dan suami Mas Julius Suami aku mempelajari Feng Shui. mempelajari juga dia. Ketika nikah dia nanyanya tanggal lahir semuanya lengkap. oke. Tapi pas menikah karena anak aku lahir tahun kelinci, di balance-nya dengan naga. Biar bener gak sih gitu kayak gitu. Enggak benar, kelinci enggak sama naga. Maksudnya naga buat ke suami aku monyet. Oh, oke. Aku babi ke kelinci, ya Ya, kan? itu benar, itu benar. Nah katanya kalau soal Feng Shui juga rumah, kata kalau kamar mandi itu harus ada pintunya, bener ya? Gimana Pasti sih? dong. Iya, Ah,
Sama Bercanda terus tangga nih. juga harus jumlahnya harus ganjil atau genap sih tangga? Tangga nggak apa-apa. Yang penting masuknya dari rumah sendiri, jangan dari rumah tetangga. Aduh. Oke, habis ini kita akan balik lagi ya. Jangan kemana-mana. Tapi Trans Show.